Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu, untuk menjadi makananmu, bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, akhirnya kita ketemu lagi dalam program Bible Talk ya. Iya, Pak. Pak Prana, Bu Silvi, ya. Tadi kita materi ayatnya kan apa tentang bahtera. Ya. Sebelum kita ngomong-ngomong bahtera, kalau kita baca ayatnya tadi apa ya Pak? Atau Bu Silvi? Yang ada di bersit di pikiran kita. Ya. Kalau bagi saya ini yang pertama saya ada terbersit dalam pikiran saya begitu di kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 ini Tuhan ini masternya bikin bahtera, Pak. Ya. Bahkan kotak-kotaknya pun dikasih tahu, petak-petaknya, ukuran-ukurannya, semuanya itu dikasih tahu sama Tuhan kepada nabinya, Nabi Nuh. Itu yang pertama saya bisa ambil mengenai tadi ayat-ayat tadi. Kalau Bu Silvi apa Bu? Kalau saya pada zaman itu kan nggak ada yang pernah buat bahtera kan. Iya, betul. Nah, makanya Tuhan yang kasih tahu langsung ke Nuh. Iya. Kalau dilihat begini kan sebenarnya namanya manusia, kalau kita disuruh sejauh-jauh lah saya kalau disuruh pas saya ngapain gitu, pasti kan kita akan berargumen dulu gitu. Nah ini dia disuruh bangun bahtera yang wujudnya kayak gimana pun dia sebenarnya nggak tahu. Iya. Nah kemarin pas ada bahas saya pernah baca di artikel mana gitu soal bahtera Nuh ini, katanya bentuknya itu seperti peti. Jadi maksudnya bentuknya ya apa adanya gitu. Tuhan suruh gimana, mungkin lekuk-lekukannya gak sebagus kapal tanda petik yang sekarang. Oh, iya betul. Kalau saya kebayangnya itu pas saya, maksudnya dia gak bikin bahtera yang wujud aslinya tuh gimana dia nggak tahu. Jadi dia bikin seperti yang Tuhan suruh gitu. Bentuknya ya kurang lebih ya begitu kan kayaknya. Jadinya aja. Iya, bukan sejadinya maksudnya. Pokoknya ukurannya harus pas gitu, Bu. Nggak sebagus kapal-kapal yang kita lihat sekarang gitu. Iya. Ya kalau saya sih kalau ngomongin bahtera itu yang pertama dipikirin itu ya pertama volumenya tentunya kan yang ada di otak ya. Terus ketika di dalam itu selama beberapa waktu lamanya kan ada bukan cuma Nuh tapi juga ada binatang-binatang. Iya, betul. Dengan segala kotoran-kotorannya dan makanannya dan lain sebagainya yang saya nggak ngebayangin tuh ya kalau bisa di dalam satu ruangan bareng bersama-sama dengan mereka hidup di situ dan kita juga tidak tahu dunia luar kan. Iya, jadi saya ngebayanginnya tuh ya emang apa gimana gitu.
yang menariknya kalau ngomongin Bahtera kan ada kalau nggak salah di Amerika atau di mana gitu ya, ada pengusaha yang kebetulan Kristen atau gereja atau komunitas Kristen yang bangun replikanya kan tuh ya. Replikanya. Kita nonton di YouTube, kita buka di Google tuh ada yang membangunnya persis katanya ya, presisi seperti replika dari Bahtera Nuh, dan itu memang gelo sih ya, karena terbuat dari kayu dengan teknologi zaman itu yang masih minim ya. Nuh bisa buat seperti itu yang ya luar biasa lah ya. Terus kalau apa tadi ceritanya tadi ada lagi nggak Pak? Apa ya, yang Bapak dan Ibu dapatkan yang bisa di-sharingin gitu sama kita mau ngobrolin apa nih soal kalau ngomongin Bahtera itu? Ya, kalau ngomongin Bahtera berarti bagi saya itu ketika kita baca tadi dari 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22 ini, kalau saya mengkoneksikannya dengan berarti tempat tinggal, Pak. Tempat tinggal atau tempat hidup selama akan diturunkannya air bah gitu loh. Berarti Tuhan pada saat akan menurunkan air bah atau menurunkan suatu malapetaka itu, dia sebelum menurunkannya memikirkan terlebih dahulu orang-orang yang dikasihinya gitu. Bagi saya itu untuk kisah ini loh. Untuk hal itu. Demikian aja Pak sih. Ya, kalau Bu Silvi ada yang mau sharingin lagi kalau soal Bahtera? Dari ayat 15 itu kan bentuk bahteranya tuh gimana gitu kan, ada dibilang tingginya, lebarnya, panjangnya gitu. Terus dibilang buatlah atap pada bahtera itu sampai sehasta, dan terus pasang pintu pada lambungnya gitu. Kalau lihat kayak gitu berarti emang udah disesuaiin kan. Nuh juga disuruh bawa masuk binatang-binatang itu gitu. Ada yang kecil, ada yang besar gitu kan, kayak gajah gitu. Kalau pintunya nggak cukup, berarti kan nggak bisa masuk gitu. Berarti kan dia harus bikin pintunya agak besar. Iya. Sehingga hewan yang dia bawa masuk pun bisa melaluinya gitu. Kalau lihat kayak gitu, nggak kebayang sih, maksudnya sekarang tuh kita. Seberapa kira-kira kalau bayangan kita ngebayangin, emang binatang-binatang yang dimasukin Nuh tuh binatang-binatang yang sudah dewasa gitu. Kalau saya malah ngebayanginnya yang masuk itu pasti binatang sepasang-sepasang dan ya belum maksimal gitu. Jadi kalau gajah ya anak gajah, jerapah anak jerapah. Bisa jadi. Apalagi kalau kita memahami ada misalnya ya, kan ada konspirasi katanya itu dinosaurus juga ada di situ ya, mungkin anak dinosaurus kali yang masih kecil-kecil, jadi ya memang ya tidak dalam usia yang sudah dewasa. Kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi makanya nanti ketika dia keluar di pegunungan Ararat mendarat itu ya masing-masing makhluk itu berevolusi dan juga beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi kalau ngebayangin saya, binatang sebelum Bahtera Nuh dan binatang setelah Bahtera Nuh itu ada perbedaan fisik. Ya, karena tentu ketika mereka selamat semuanya kan ada penyesuaian kan. Jadi mungkin jerapah zaman dulu mungkin lebih tinggi lagi, gajah mungkin zaman dulu sebelum Nuh itu lebih besar lagi. Akhirnya karena tumbuh-tumbuhannya baru muncul semuanya, ya mereka menyesuaikan diri dan akhirnya ya sampai kepada kita. Kalau menurut saya sih begitu ya. Ya memang kalau misalnya ya kayak Bu Silvi tadi bilang, bahteranya kemungkinan saya juga dulu berpikir gitu Bu, karena saya kalau ke kebun binatang lihat gajah gede. Kalau datang gajah, kalau datang jerapah pasti kan gede ini berarti bahteranya ya. Tapi kalau menurut yang tadi Pak Seno katakan bisa jadi juga. Ya itu kan saya cuma memperkirakan kan. Ya kan, sebab kalau gede-gede juga Nuhnya kan pasti kesulitan dong. Iya, untuk bangun bahtera. Kalau anaconda seperti film-film yang itu ya gimana coba Nuh bisa masukin sepasang anaconda gitu kan, mungkin anaknya atau gimana gitu. Kayaknya itu yang paling masuk akal karena Alkitab juga nggak ngomong apa-apa, jadi kita ya ngebayanginnya sih saya begitu, Pak. Iya betul. Ya kalau kita ngomongin bahtera juga kan ya intinya kalau kita dapat cerita dari sekolah minggu bahtera itu membuat Nuh dan keluarganya selamat. Berarti memang bicara tentang bahtera, bicara mengenai keselamatan gitu kan ya. Nah, selamat berkaitan dengan ya kalau kita ngomongin Nuh dan keluarganya selamat, akhirnya itu kan berkaitan dengan yang pertama yang kalau kita pelajari tadi cerita tadi dan juga ayat-ayat di setelahnya itu kan berkaitan dengan proses ketaatan Nuh ya. Perjalanan imannya Nuh, proses yang panjang yang kalau saya sih nggak tahu ya, mungkin Pak Prana atau Bu Silvi pernah menyelidiki, tapi kalau saya lihat tuh 100 tahun kurang lebih proses pembuatannya, karena kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6, Nuh itu ketika dipanggil itu usia 500 tahun, dan ketika Nuh masuk
ke dalam Bahtera usia 600 tahun. Iya. Jadi ada kurang lebih 100 tahun ya. Mungkin nggak presisi 100 tahun, tapi kurang lebih ya sekitar itu dari proses Nuh dipilih Tuhan, diberikan kasih karunia, dan disuruh perintah bangun Bahtera sampai masuk Bahtera itu 100 tahun. Nah ini kan proses ketaatan yang luar biasa. Iya. Ya, kalau saya ngebayangin dalam refleksi kita hari-hari ini ya memang kalau mau selamat seperti Nuh selamat ya taatnya bukan cuma sekali doang. Bukan di awal doang, tapi proses panjang sehingga akhirnya ya one day kita akan benar-benar mengalami keselamatan. Kalau Pak Prana, Bu Silvi, gimana tuh? Kalau tadi berdasarkan apa yang saya sharingin, atau ya apalah gitu ya, yang tentang itu dulu ya gitu ya, Iya. atau ada yang lain yang mau ditanyakan? Pastinya sih kalau saya lihat waktu dia bikin Bahtera aja itu udah pergumulan dong buat dia gitu. Iya. Dia diejek orang-orang, dianggap gila bahkan gitu. Waktu dia bikin itu pun kalau dia nggak taat 100% pada Tuhan, nggak selesai tuh Bahteranya pastinya kan. Nah kalau berarti ya yang saya dapetin sih dari Nuh ini dia benar-benar bisa obey-nya tuh benar-benar ke Tuhan tuh benar 100% murni, pure semuanya ya taat gitu. Seperti yang Tuhan perintahkan itu yang dikerjakan, seperti yang Tuhan suruh itu yang dikerjakan. Kalau saya tambahannya menurut saya nih pasti ya, dan Bu Silvi, selain dari tadi yang Bu Silvi bilang ketaatan, menurut saya kesetiaan juga merupakan suatu bagian yang kita bisa pelajari di sini dari Nuh, Pak. Karena kayak tadi Pak saya bilang, waktu itu dibikin, diperintahkan untuk bikin pada saat usianya dia itu 500 tahun. Iya. Kemudian bikin sampai usia dia 600, berarti ada 100 tahun dia harus setia melakukan untuk membuat Bahtera itu. 100 tahun. Kalau saya pikir kan itu Ya, kalau usia kita mungkin 10 tahun lah ya. Iya, bikinlah 10 tahun, Pak. Waduh. Setahun aja dengan belum ada bentuk harus saya kerjakan gitu loh. Saya juga belum tahu ini beneran atau enggak gitu kan. Ya itu merupakan suatu hal yang merupakan satu perlu saya pelajari, dapat saya ambil untuk kehidupan saya dari Nabi Nuh ini, begitu Pak saya. Nabi Nuh kayak orang seberang. Kita jarang bilang Nabi Nuh. Oke. Tapi meskipun kita akui dia Nabi ya, Iya, cuman betul, jarang kan. Kalau Nabi di otak saya Nabi Elisa, Nabi Elia gitu ya. Tapi oke gitu ya. Cuman kalau saya ngomongin Nuh lagi, proses ketaatannya, kesetiaannya sebenarnya bukan Nuh juga. Kalau kita ngomongin cerita Bahtera kan kayaknya Nuh doang ya. Coba kita enggak pakai sudut pandang yang lain tentang anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, terus juga isinya dan para mantunya yang let's say bukan darah daging gitu ya. Iya. Istrinya coba kan mungkin juga proses penerimaan ya kan, kalau kita nonton film Noah itu kan ya kan apa namanya juga agak keluarganya awal-awalnya juga apain sih lo dapat vision apa sih gitu kan ya, tapi mereka akhirnya bisa ya mungkin dalam prakteknya istrinya tidak seberiman si Nuh gitu ya. Anak-anaknya juga mungkin bertumbuh juga tidak serimannya Nuh, tapi mereka paling tidak bisa mengikuti, bisa memahami, bisa ya tetap ya apa di bawah naungan otoritas Nuh. Itu bagi saya udah kredit ya. Ya karena yang dikerjakan Nuh tuh gelo gitu kan, karena ya kan tadi kalau Bu Silvi tadi bilang itu, Pak Prana juga tadi bilang itu zaman itu masih proses buat Bahtera nggak tahu ya. Terus juga banjir juga mungkin belum pernah terjadi ya. Itu apa gitu kan. Jadi tapi istri-istrinya, nah ini mungkin juga kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini apa proses keluarga kita gitu ya. Mungkin ya harus dibutuhkan juga supaya keluarga kita ini selamat kan. Kita punya tagline kan, hidup bersama keluarga di bumi seperti di surga gitu kan ya. Supaya kita bisa sama-sama ke surga gitu kan. Juga apa namanya ya harus ada dukungan. Meskipun mungkin nah, kayak saya punya iman begini, mungkin Silvi tidak sama imannya sama saya, tapi karena posisinya dia adalah istri gitu ya, harus memahami, harus mengerti, jangan bertolak belakang. Pak Prana juga mungkin dengan istri Bu Mona mungkin tidak seradikal imannya Pak Prana ya, tapi paling tidak harus. Nah ini yang jujurnya kalau dalam keluarga kan sulit gitu ya, bener nggak? Sulit Pak. Orang misalnya nih saya udah berencana untuk akhir pekan mau ke suatu tempat. Tapi ternyata istri saya nggak tahu, tanpa dia komunikasi, dia punya rencana untuk suatu tempat. Nah, untuk menyamakan kira-kira kemana ini pun kadang-kadang sulit, apalagi ini membuat suatu kerjaan yang kita, menurut saya
keluarganya Nuh belum tahu dan belum pernah melihat kejadian itu gitu loh, Pak. Iya. Ya, sangat sulit begitu, Pak. Iya. Setuju saya, Pak. Iya. Udah sulit, terus psikologi juga lo ngebayangin nggak anak-anaknya itu diajak sama teman-temannya sama-sama main gundu misalnya. Bapak lu gila ya, ngapain sih dikerjain? Nah, itu kan tumbuh sebagai anak-anak yang bagi saya secara psikologi mungkin agak dianggap freak gitu ya, aneh sama teman-temannya. Tapi mereka faktanya Alkitab katakan tetap ada dalam Bahtera. Bahkan bisa memprovokasi pasangan mereka yang nanti jadi istri mereka untuk ada juga dalam Bahtera. Itu kredit poin yang luar biasa. Tapi saya juga, karena tadi kan Pak Pase bilang menyorotnya jangan dari Nuh saja, tapi dari istri dan anak-anaknya. Kalau hewannya juga menurut saya perlu disorot ini, Pak, binatang-binatangnya, karena kan ada awal-awalnya yang kita tahu yang kasih nama Adam, tiba-tiba ini mereka datang ke Nuh. Itu juga menurut saya itu. Ya kalau itu sih, kalau saya ngebayanginnya itu ya emang Tuhan yang punya rencana ya, berarti dipimpin sama Tuhan. Jadi mungkin diarahkan Tuhan ke sana sehingga Nuh datang di sekitar Nuh tidak bisa ngambil kodok cewek, kodok cowok masukin ke dalam, gitu kan ya. Ya saya nggak pernah menafsirkan itu sih. Nuh yang benar-benar punya effort khusus gitu mencari ke sana. Pasti Tuhan udah siapkan ya di sekitar situ, nggak jauh, Nuh tinggal menggiringnya, jadi effortnya nggak terlalu gimana gitu. Jadi bicara soal Nuh, kalau saya lihat kenapa istrinya, anak-anaknya gitu, semuanya bisa ya nunduk gitu, bisa manut, bisa taat aja sama Nuhnya, ngikut gitu sampai masuk dalam Bahtera. Dia seorang yang berkarisma mungkin, si Nuhnya ini gitu. Jadi di mata keluarganya, biarpun mereka mikir kayaknya nggak make sense, tapi ya udahlah gitu. Kadang kan nggak usah jauh-jauh lah, saya dalam rumah tangga aja pasti udah ngomongin berkali-kali suka dablek gitu. Sama saya juga gitu. Biasa. Jadi maksudnya paling nggak berarti itu yang ditekankan Nuh di keluarganya tuh emang bener sesuai yang Tuhan suruh gitu. Jadi otoritas si Nuh buat keluarganya tuh ditaat bener, ditaat sungguh. Kalau saya dibilang Nuh itu berkarisma banget sih, saya nggak sepakat ya. Kenapa gitu? Kalau Nuh bisa lebih berkarisma banget sehingga akhirnya istrinya sama anak-anak itu tunduk, faktanya tidak ada satu manusia pun yang mau ikut dia. Even Nuh itu pasti kan punya bapak, punya ibu, punya mertua, punya sibling, saudara kandung, punya saudara sepupu, punya ipar, tapi nggak ada satupun yang ikut. Seorang kalau yang punya karismatik tinggi, itu kan biasanya gampang untuk punya pengikut, punya followers kan gitu kan ya. Jadi kalau bagi saya sih, tapi kan balik lagi dalam rumah tangga inti itu yang dilihat gitu loh. Nah itu makanya kalau bagi saya, jadi kenapa berkarisma lah. Kalau saya lihat makanya saya melihatnya dari sudut pandang dari yang lain-lainnya ini. Ya istrinya ini yang menurut saya meskipun suaminya agak freak gitu, coba ngebayangin istrinya ini ketika balik ke rumah sama ibunya gitu, orang tuanya, itu ngapain? Suami lu ngapain sih? Menantu gue tuh ngapain sih gitu kan? Terus mungkin juga lagi mau arisan keluarga sama sepupu. Iya tuh, gue tuh sama lo, gue sayang lo sama lo. Cuman kok gue jadi aneh gitu punya ipar, punya suami lu tuh kayak gimana gitu, di bahan omongan lo. Gue berusaha nerima tapi kiri kanan gue, ya kan? Tapi dia tetap faktanya tuh tetap masuk di dalam Bahtera itu gitu loh. Kan berarti kan ya lepas omongan orang lepas ejekan orang terhadap suaminya, dan memang itu pasti terjadi ya. Istrinya tuh tetap ya oke lah, gue udah nikah sama lo ya, kalau bahasa bucinnya budak cinta kan ya. Pokoknya ke ujung samudra, terjun ke jurang maut pun ya gue sama lo lah gitu. Nah ini yang patut, kalau makanya saya bilang diapresiasi ya. Nah sedihnya kan kalau kita ngomongin Nuh kan yang diomongin Nuh doang. Yang lainnya enggak. Ya imannya Nuhnya tuh hebat, penuh urapan. Kita nggak pernah menyoroti istrinya dan anak-anaknya. Apakah mereka ngintil aja kan? Enggak juga. Tapi mereka memutuskan untuk ada dalam Bahtera itu karena tentu pilihan. Karena setiap orang kan punya pilihan. Nah itu yang ya jadi kalau yang pertama, kalau saya ngebaca cerita ini, kalau ngomongin keselamatan yang terjadi akibat orang-orang dan makhluk yang ada dalam Bahtera itu proses ketatan yang cukup panjang ya. Nuh itu emang keren banget ya, orang yang luar biasa, kalau nggak mungkin Tuhan pilih. Tapi juga siapapun yang di dalam situ juga punya kredit poin ya kan, sehingga akhirnya juga menjadi bagian yang selamat gitu ya. Nah ini kan yang sering kita, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan.
Ya seolah-olah kalau saya punya iman keren gitu, maka otomatis istri saya, anak-anak saya selamat. Padahal ya tergantung juga. Tergantung. Ya kalau dalam cerita ini kan berarti kan tergantung si istri saya, anak-anak saya. Mungkin tidak perlu seradikal iman saya gitu ya, tapi paling tidak ya mereka terus percaya dengan apa saya gitu ya. Dan ini yang bisa kita lihat dalam ceritanya Nuh. Benar nggak? Ya kalau menurut saya memang seperti itu Pak, karena kan kita memiliki suatu kehendak bebas juga gitu loh. Selain itu, Pak, mungkin pada saat itu kalau misalnya orang-orang lain selain keluarga intinya Nuh itu mau masuk ke dalam bahtera, mungkin ada kesempatan mereka masuk ke bahtera itu. Tapi kan seperti dari firman Tuhan yang kita lihat ini kayaknya kehendak bebas yang dimiliki orang-orang lain di sekelilingnya Nuh tidak melakukan itu. Memilih gitu. untuk tidak ikut. Memilih untuk tidak mengikuti Nuh gitu loh Pak. Jadi kehendak bebas juga merupakan suatu hal yang bisa saya pikir itu merupakan suatu keputusan bagi orang-orang selain daripada keluarga inti Nuh. Iya. Emang ya saya sepakat lah ya. Terus kalau saya ngebaca lagi nih cerita Nuh nih ya supaya kita bisa diskusiin juga nih. Nah, bicara mengenai bahtera kan selamat akhirnya ya. Terus nggak melulu soal taat gitu ya, tapi juga usaha. Ya nggak sih? Iya. 100 tahun usaha bikin bahtera ya. Dengan teknologi yang sangat minimum zaman itu, dan Nuh tidak ditolong sama siapapun ya. Mungkin bisa saja kalau Nuhnya orang kaya, dia bisa bayar orang untuk bantu motong pohon ya, tapi seberapa kayanya Nuh sehingga selama kurang lebih 100 tahun dia bisa membayar orang untuk membantu dia. Berarti kalau kita memahami ini, mungkin ya dia yang bekerja maksimal seorang diri ya paling tidak dibantu ketika anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet sudah ketika dewasa. Jadi ada usaha juga ya. Jadi makanya kalau Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Benar nggak? Ada pengalaman nggak soal bahwa kita tuh kalau beriman itu ya harus ada usaha juga, bukan cuma Jesus I believe gitu. Ada nggak Pak? Ya memang ada kalau Bu Silvi. Bu Silvi dulu deh, Bu Silvi. Namanya kita beriman, ya itu bisa kelihatan kalau ada perbuatan kita. Kalau perbuatan yang nggak dikasih lihat, nggak kita buat gitu, orang nggak lihat imannya gitu. Jadi ya memang iman dan perbuatan nggak bisa dipisahin. Ya kalau hal mengenai iman bagi saya memang segala sesuatunya itu harus ada usaha kita Pak. Yang gratis itu cuma keselamatan bagi saya. Untuk mengenai kehidupan lain, untuk kita ingin mencapai segala sesuatu yang harus ada bagian kita. Bayar harga. Ya. Karena pada di kitab Kejadian awal mula-mula pun Tuhan mengambil Adam untuk ditempatkan di Taman Eden pun katanya kan untuk mengusahakan dan memelihara. Itu ada suatu tugas juga, bagian kita juga untuk kita lakukan agar kita bisa mengusahakan dan memelihara yang Tuhan ciptakan gitu. Berarti ada proses untuk kita bisa menghasilkan sesuatu gitu Pak. Jadi ada bagian kita juga untuk mengusahakan dan memelihara. Ada bagian kita juga untuk kita lakukan. Iya, apa namanya? Usahanya kalau kita ngomongin bahteranya Nuh itu, usahanya kan bukan cuma bangun bahtera doang ya. Iya. Tapi sekali lagi kita sering melupakan apa namanya peran dari istri, anak-anak dan menantu-menantunya ini. Kalau logistik gitu. Kan bukan sekedar makan-makan pas lagi buat bahtera, tapi menyiapkan persediaan makanan di dalam bahtera selama Nuh kan nggak tahu berapa lama dia akan ada dalam bahtera itu. Dan faktanya mereka tidak busung lapar, tidak sakit, berarti kan semuanya tersedia. Iya. Belum lagi untuk binatang. Ya, binatang zaman itu bukan apa namanya herbivora, tapi ada yang karnivora juga, berarti daging. Nah persediaannya itu bagi saya logistiknya itu luar biasa dan itu nggak mungkin Nuh kerjakan sendiri sih kalau bagi saya. Tentu ada peran istri, peran anak-anaknya. Ya, kalau istri mungkin berburu tidak, tapi nyiapin cabe ya, kemiri, bawang merah, bawang putih, ya kan itu kan bawang putihnya coba kalau kita orang Indonesia, bawang putihnya kalau selama berbulan-bulan tuh berapa harus disiapin untuk makan mereka keluarga dan juga binatang-binatang lain. Ini effort yang luar biasa. Jadi kalau saya melihat keselamatan dibawa dalam keselamatan kita, bahwa keselamatan kita itu ya harus ada usaha. Pak Prana tadi bilang bagian apa? Bayar harga kita, tapi ya bukan melulu hal-hal yang bersifat rohani. Usaha itu ya usaha yang bahkan lahiriah juga, kedagingan juga, hidup kita masih di bumi. Nah itu harus selaras gitu. Kalau Bu Silvi gimana nyikap ini? Di luar itu dulu nih ya, maksudnya binatang-binatang itu
kalau lihat dari ayat 20 itu, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Jadi sebenarnya bukan Nuh yang bawa masuk, tapi binatang itu datang sepasang. Bener nggak? Maksudnya aku pernah nonton film tentang Nuh ini, dan di film itu tuh pada saat Tuhan suruh masuk, itu binatangnya jalan, itu misalnya dari hutan dia jalan 2. Ya itu kan film buat anak-anak kali ya. Enggak, bukan animasi gitu. Iya, maksudnya buat ngebayangin bahwa itu seperti itu, tapi apakah fakta seperti itu? Enggak, kalau dilihat dari andai kata itu benar, ya binatangnya jalan sepasang-pasang, kan tetap Nuh harus mengarahkan dia ke kandang yang mana, di lantai keberapa, itu ada effort juga kan? Di film itu kan gak dijelasin gitu. Cuma maksudnya kalau lihat kayak gitu, ya bisa jadi nggak sih gitu? Maksudnya Tuhan yang perintahkan nih, yuk hewan ini misalnya singa lah masuk Bahtera gitu. Terus dia jalan seakan-akan kayak dia mencari makanan, tapi dia masuk ke dalam Bahtera itu gitu loh. Iya, kalau saya pakai logika yang sekarang sih kayaknya nggak begitu ya. Enggak. Tetap Tuhan arahkan binatang itu sepasang-sepasang ke area Bahtera itu, dan ada bagiannya Nuh juga yang menggiring atau bagaimana ya, sehingga ya tentu misalnya kalau ngomong binatang buasnya singanya itu udah dilembutkan Tuhan hatinya, tapi tetap si Nuh yang ya kan nggak mungkin dia ngitung masuk ke kandangnya sendiri, tahu dari mana dia gitu ya. Pasti kan Nuh juga dengan deg-degannya gitu kan ya, binatang buas gitu kan, tapi dia berani karena dia memang mau menjalankan misinya Tuhan. Jadi memang ya imajinasi boleh, teman, realitanya nggak mungkin seperti itu. Jadi saya rasa sih tidak semujizat itulah peristiwa binatang sepasang-sepasang ini masuk. Nah, kalau dilihat dari gini, semua binatang kah atau ada yang tertinggal, Pak? Ya semua binatang yang paling tidak yang Tuhan izinkan bisa masuk. Apakah ada yang tertinggal? Ya bisa jadi ada yang tertinggal. Ya kayak misalnya ikan kan nggak mungkin dimasukin. Iya, karena di air dong, ikan dimasukin. Tapi kan kalau karena banjir global, tentu ada ikan-ikan juga yang nggak selamat. Karena kan pasti kalau banjir global sampai puncak-puncak gunung semua tertutup dengan air, berarti kan air laut yang kita sekarang pakai logika kita, air laut ya hanya binatang di laut saja yang bisa, ke darat nggak bisa gitu kan. Berarti kan ada binatang-binatang yang lewat proses selama berhari-hari bumi tergenang air itu, ada yang tidak mampu hidup, bertahan hidup, dan itu pasti Tuhan izinkan. Yang akhirnya ketika sudah daratan muncul lagi, yang di laut, ya itulah yang Tuhan izinkan ada, yang di sungai-sungai, itulah yang Tuhan izinkan ada, yang mati pasti banyak. Berarti kayak buaya gitu dia ikut masuk. Kalau buaya mungkin karena di air juga ya mungkin bisa bertahan juga, karena ada buaya air laut juga, kita faktanya ada buaya muara juga, ada buaya sungai juga kan. Ya jadi akhirnya ya mereka yang bertahan saja, spesiesnya mungkin buaya gitu, tapi kan buaya ada beberapa macam ya. Kalau kita tahu buaya ya macam-macam lah gitu, yang bertahan ya itu, tapi dulu mungkin lebih variatif lagi ya, mungkin posturnya lebih besar dan lebih mengerikan lagi ya, seperti itulah, ada penyesuaian. Terus kayak ulet kecil yang ya lu bayangin kalau lu sama kecoa takut gitu. Terus kecoa kalau dia masuk gitu aja keinjek akhirnya mati sepasang kan gimana? Apakah mungkin cari tempat kecil gitu kan, kota kecil untuk naruh kecoa supaya kecoa bertahan ya, kita nggak tahu ya, tapi tetap ada, bagi saya sih ada effortnya Nuh juga, meskipun tidak seberat yang ya dia ke hutan dulu ngumpulin gitu. Yang Tuhan udah giring ke sekitar Bahtera itu dan Nuh tinggal menggiring masuk gitu. Tapi yang menarik mengenai logistik juga pasti. Tadi kan yang dikasih tahu, diinfokan di sini 40 hari hujannya datang. Iya. Tapi waktu itu kan saya pernah dapat soal waktu itu kuliah kan, berapa lama sih dia di dalam Bahtera? Ternyata ada 1 tahun lebih, Pak. Lebih iya, makanya iya. itu berarti 40 hari kan 40 malam tuh hujannya. Iya. Ya, tapi kan tergenangnya, nyusutnya pelan-pelan. 1 tahun, wah logistiknya luar biasa. Nah, itu makanya. Dalam 1 tahun lebih itu. Dan dengan kondisi tidak basi. Iya, itu. Kalau sekarang ya, kalau kita naik kapal ya mau masukin freezer selesai gitu kan. Zaman dulu daging. Nah, dagingnya gimana nih ya? Mau berarti kan mungkin daging diasap gitu ya atau gimana gitu sehingga tidak busuk, sayur-sayuran juga ada, dan juga rumput-rumputan. Saya juga ngebayangin kalau rumput itu dipotong kayak kita sekarang ini, gembala-gembala taruh begitu aja, pasti kan kering. Kering, betul. Berarti kan logika saya, jangan-jangan Nuh itu yang
Bawa tanah bawa juga. tanah juga gitu. Logikanya kan begitu kan? Bawa cacing juga, Pak. Ya, iya gitu kan. Jadi ini kalau kita dibayangin bukan sepele masalah Iya, binatang-binatang masuk, tapi logistik ini yang kita nggak pernah pikirkan dan tidak pernah di-sharingkan juga, misalnya dalam khotbah atau dalam ya sharing kayak gini-gini gitu, jarang kepikirin ya nih. Kepikiran. Jadi ini yang bagi saya luar biasa, usaha ya, introspeksi buat kitanya ya. Taat itu oke, tanpa ketaatan kita nggak mungkin selamat kepada nggak bisa menuju ke surga gitu ya. Tapi juga selain taat ya harus ada usaha, ada effort kita, yang bagian kita kata Pak Prana tadi bayar harga gitu ya. Kalau ada yang lain nggak dari Pak Prana atau Bu Silvi soal ini? Bagi saya mengenai waktu kali Pak ya. Waktu untuk mengenai waktu untuk pertobatan. Karena kan kalau misalnya itu udah hujan, udah lama, kan dengan kata lain kan Bahtera ini ditutup gitu loh. Nggak ada kesempatan lain orang untuk datang ke Bahtera ini gitu loh, Pak. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya selagi masih ada kesempatan sebelum Bahteranya ditutup, kalau udah sadar, oh ini ternyata Tuhan tuh. Tugasnya Tuhan. Ya buru-buru datang deh sebelum Bahteranya ditutup gitu pasti. Nah itu nyangkut ngomong ini, berarti kalau saya dapatkan poin ketiganya, tadi kan kita harus taat supaya selamat. Yang kedua tadi harus harus ada usaha. Yang ketiga tuh ketetapan hati. Kalau Pak Prana mungkin lihat tadi dari sudut pandang orang-orang lain yang terlambat gitu ya. Yang terlambat ya. Kalau saya ngelihatnya ya, gimana perasaannya Nuh dan istri dan anak-anak dan menantunya yang di dalam Bahtera, ya kan? Kan manusia zaman dulu kan ya masih kerabat deket dong. Iya betul. Ya masih semarga lah gitu, belum ada variatif, belum Menara Babel, belum diserak-serak, ngomong masih sama, ngumpul di daerah itu. Coba bayangin misalnya istrinya Nuh, terus pas teriak-teriak dia dengar, ini bapak gua nih. Dalam Bahtera. Nah, kata Tuhan, kata Nuh, kata Tuhan harus ditutup, gak boleh. Itu mertua lo gitu kan, terus yang anak-anak itu kakek. Nah itu Nuh tapi tetap kekeh gitu ya, tetap nutup. Ya tentu ya kita tahu kalau dibuka resikonya bukan cuma bapaknya yang masuk, orang lain masuk, mungkin air jadi masuk dan Bahtera itu bisa tenggelam dan lain sebagainya. Jadi memang di sini kalau melihat keteguhan hati ya, kita tuh kalau ya tadi selama ada kesempatan pertobatan ya direspon, terus harus teguh. Dan sisi lain juga kita juga harus dalam posisi Nuh juga harus teguh hati. Meskipun itu menyakitkan orang mungkin, atau mungkin bisa berdampak yang kurang baik kepada orang lain. Tapi kalau Nuh yakin itu, kita yakin sekarang ini itu dari Tuhan, ya teguh aja jalan di situ. Meskipun itu berat gitu ya. Bener nggak? Ada contoh nggak soal keteguhan hati dan lain sebagainya dalam keseharian gitu? Ya mengenai keteguhan hati mungkin untuk mengikut Tuhan gitu ya Pak. Ya dalam kalau banyak hal. Untuk saya karena untuk kehidupan saya mungkin nggak ada Pak, tapi ada teman saya yang memiliki orang tua itu yang berbeda iman. Okay. Nah ini merupakan suatu permasalahan juga. Keteguhan hati teman saya itu untuk memilih mengikut yang mana ini. Tapi ya karena seperti tadi kita berbicara mengenai Nuh, dia sudah hati untuk memilih ikut Kristus, ya sudah. Walaupun dalam hatinya mungkin berat, tapi dia tetap memiliki keteguhan hati untuk memilih mengikut Tuhan, gitu maksudnya. Iya sih. Kalau Bu Sif, manduk-manduk aja. Ya setuju gitu maksudnya dengan pendapat Pak Prana. Ya keteguhan hati itu ya harus dikerjakan setiap masing-masing orangnya, pribadinya gitu. Dia mau pilih yang mana. Kayak kita aja gitu, kayak saya ikut Kristus itu kan dari lahir pun udah di Kristen. Puji Tuhan orang tuanya udah Kristen gitu. Jadi tapi paling enggak saya harus benar-benar punya tekad yang kuat. Saya sampai ikut akhir. Yesus. Nah, itu pun dalam berjalannya waktu kadang kan orang ada pergumulan hidup, masalah apa, itu bisa bikin goyah. Nah, tapi yang benar-benar bisa sampai kita tetap kuat yaitu dasarnya yang harus kuat gitu. Kalau misalnya kita dasarnya nggak kuat bisa goyah loh, karena banyak yang ya kita tahu lah di ini kan udah percaya Yesus tapi karena satu hal bisa tuh akhirnya pindah gitu. Berbagai hal tuh bisa bikin kita itu seperti apa ya, kok tadinya dia ini buat Tuhan banget gitu, radikal banget, dengan satu kejadian langsung bisa pindah. Itu kan
Kalau lihat begitu karena emang dasarnya nggak kuat dan kemauan dari diri dia, keteguhan hatinya kurang gitu kan. Ya pertama sih kalau menurut saya kalau ngomong keteguhan hati, kalau ngomongin iman ya, saya termasuk sepakat loh. Misalnya dengan kayak di kasusnya Pak Prana tadi menarik tuh, ada teman yang hidup suami papa mamanya beda agama. Iya. Akhirnya anak-anak itu kan harus memilih. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak kita terapkan pada anak-anak kita yang let's say mereka dari kecil itu Kristen. Iya. Sehingga akhirnya mereka menjadi seorang Kristen, agama Kristen itu karena yang mewarisi orang tua aja. Betul. Kita nggak pernah ngomong begini misalnya. Dan ini akan saya lakukan nanti ketika Sean misalnya nanti andai kata dia mau sekolah beda kota gitu ya. Saya kan bilang sama dia nanti gini, ya kamu sekarang pilih. Ya, kalau papa mama jelas udah memilih jadi seorang Kristen. Ya, konsekuensinya begini-gini. Nah, kamu harus memilih. Ya. Kalau kamu mau memilih ikut Yesus, ya konsekuensinya harus mengerjakan ini. Tapi kalau enggak pun ya, itu pilihan kamu. Nah, kita kadang-kadang ya terlalu kaku, terlalu keras. Anak tuh harus ikut bapaknya, harus ikut mamanya, harus jadi Kristen. Padahal si anak itu untuk menjadi Kristen aja dia, ya gimananya, ya harus bagaimananya nggak tahu. Nah, jadi memang ketika akhirnya, contohnya ketika saya di usia 2, saya Kristen sejak kecil kan Pak. Iya. Tapi benar-benar baru benar-benar punya ketetapan hati mau ikut Yesus ya itu ya di usia 27 tahun itu. Dengan resiko-resikonya yang udah saya hitung-hitung ya. Berarti gue nggak boleh pacaran beda iman lagi nih gitu kan. Berarti mantan-mantan gue yang kemarin ini harus sudah ada close book lah nih ya. Karena kalau nggak masih buka hati lagi kan bisa baperan lagi kan gitu kan ya. Dan gue harus tinggalin lingkungan yang kayak dulu lagi supaya paling tidak nggak ketemu lagi sama cewek-cewek yang begitu lagi. Kan kita masih muda dulu kan. Harus masuk ke dalam pergaulan yang seperti ini supaya nanti kedepannya ketemu perempuan yang jadikan pacar, yang istri yang dalam lingkungan ini. Ketika kita punya keteguhan hati, ya dengan kesadaran memilihnya, itu ya lebih enak ke depannya. Ya. Ya ketika akhirnya ada hitam putih, kita udah tahu nih kita harus milih yang mana, yang hitam atau yang putih gitu. Karena kita sudah punya ketetapan hati di masa lalu bahwa oke, gue mau ikut Tuhan. Itu sih pengalaman saya kalau soal ini. Kalau kalian gimana? Ya kalau mengenai keteguhan hati ya memang perjalanan. Sebab gini loh Pak, orang tuh kalau orang sering lupa gitu ya. Iya kan, sering, kan banyak lah teman-teman kita yang kita dengar gitu ya, akhirnya udah nggak Kristen lagi, ya, terus nggak melayani lagi. Nah ini kan kenapa? Oke kalau ada masalah, tapi mestinya kalau punya keteguhan hati dia inget dong callingnya apa. Nah ini kadang-kadang yang kita sering lupa gitu loh, karena mungkin callingnya ya dia buat calling sendiri kali atau gimana gitu ya. Kalau saya tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya kembali ke masa lalu karena saya di usia 27 titik itu seperti itu. Kalau Pak Prana tadi gimana? Lanjut Pak. Ya kalau mengenai keteguhan hati memang sebenarnya pertama itu dari diri kita dulu Pak. Ya. Menetapkan mau kemana ini saya sebenarnya, karena kan seperti yang tadi Pak saya bilang kan menerapkan ke anak-anak Pak Sean dan Silo, memberikan kebebasan gitu. Tapi di balik semuanya itu anak-anak juga harus memiliki suatu ketetapan, pernyataan, tekad untuk saya harus milih ini gitu loh. Dan hal tersebut itu dipengaruhi oleh cara mereka hidup, pengalaman kita juga sebagai orang tua yang mempengaruhi dia juga. Nah, hal-hal itu akan menjadi pertimbangan bagi saya pada saat memutuskan meneguhkan hati untuk memilih untuk mengikut Kristus. Jadi seperti yang Pak tadi bilang, kalau sudah teguh mau pilih yang mana, walaupun misalnya si A lebih ini, tapi kalau misalnya kita udah teguh, pokoknya saya mau memilih Kristus, ya kita milihnya ya tetap berjalan kepada Kristus gitu. Tergantung daripada diri sendiri dan juga pergaulan juga menurut saya Pak untuk keteguhan hati itu. Ya karena dalam praktek pelayanan saya orang dibaptis dulu kalau dulu saya masih di gereja Protestan, saya di CD. Itu pun CD kan baptis dewasa kan? Iya, pemuridan gitu. Iya, itu pun saya sebenarnya bukan dari hati, bukan pilihan saya. Karena udah gerejanya. Karena gereja di situ dan nyokap bokap lu udah gede gitu ya. Masa kagak di CD, udah SMA masa kagak di CD? Malu bapak mama. Dan teman-teman juga yang level kita udah di CD semuanya sebelumnya. Kalau gue nanti ikut sama CD sama anak-anak baru kencur kan gimana gitu ya. Karena hal itulah kita akhirnya di CD dan memang mengaku iman gitu kan. Sudah dianggap dewasa, bisa ikut perjamuan kudus kan zaman dulu kan. Tapi itu bukan pilihan dari hati gitu loh. Sehingga akhirnya saya merasa pilihan saya kepada Kristus itu ya baru di usia 27 tahun. Dan sejak dengan kesadaran memilih itu, ya akhirnya lebih enak sekarang.
ya lebih pastilah gitu, lebih tahu lah apa tantangan apa ini yang baik buat Tuhan, buat gua ini gitu loh. Dan jadi emang orang harus apa sebelum bisa berteguh hati dalam iman kepada Tuhan sehingga akhirnya nanti selamat, orang itu harus menemukan satu titik gitu menurut saya, ya memilih tadi, ya mau memilih Tuhan apa tidak gitu loh. Kalau Bu Sylvie nggak pernah di sini. Nggak pernah. Jangan-jangan denger namanya, katanya belum juga, Bu. Udah. Itu dari gue juga, jangan-jangan ya. Katekisasi, CD gitu ya. Itu penting kalau bagi saya ya. Wah, kalau gereja bisa ngadakan itu ya itu bagus banget. Cuma memang kadang-kadang orang yang ikut di situ, ikut katekisasi, ikut CD itu ya bukan dari hati. Meskipun ketika ditanya, kamu menerima Yesus ya, yakin ya, dengan iman? Iya, pasti gitu. Kalau enggak kan kita udah pulang aja nggak jadi di sini dong. Gitu. Nggak bisa nikah. Ya itu makanya kan. Tapi apakah benar dari hati gitu loh. Jadi itu makanya kadang-kadang saya mengapresiasi orang dari seberang gitu ya, yang karena pertobatan benar-benar gitu ya, terus menjadi Kristen. Itu kalau orang yang benar-benar seperti itu, ya itu memang benar-benar ya pokoknya teguh lah gitu imannya. Dan itu banyak kalau kita ngomongin selebritis yang memang menikah, bukan yang menjadi Kristen bukan karena menikah gitu ya, karena pacarnya Kristen, karena pacarnya tajir ngajakin nikah dan dia Kristen akhirnya jadi Kristen, tapi benar-benar pertobatan sungguh itu luar biasa. Mereka bisa pertahankan imannya meskipun berat gitu ya, tapi mereka bisa sampai akhirnya. Nah itu mestinya terjadi juga atas kita semua. Karena bagi saya kita memang setiap kita meskipun sudah beragama Kristen sejak kecil harus sampai pada satu titik di mana kita harus memilih benar nggak yang kita iman itu Tuhan kita. Ya, saya benar-benar mau ikut Yesus sampai mati gitu ya, apapun taruhannya. Nah ketika kita sudah sampai di situ, nah kita akan lebih mudah untuk berketetapan hati untuk terus mengiring Yesus. Kalau kita belum sampai di situ ya kita bisa mau mengikut Yesus, tapi ya tetap aja dalam pergumulan sehari-hari, bisnis, usaha ya kita akhirnya limbung gitu ya, karena tadi ya ada tambahan? Maksudnya untuk menetapkan hati kita ikut yang mana pilihan kita, ada satu momen kan yang akhirnya ya yakin ke sini itu pada saat perjumpaan pribadi kita sama Tuhan. Iya. Setiap orang tuh harus ada satu momen itu gitu. Pada saat kita udah benar-benar berjumpa dengan Tuhan, pasti semuanya akan diubahkan. Makanya saya suka ngomong ke si Sean, kalau maksudnya kamu udah di Kristen, udah percaya Yesus gitu, udah ikutin, tapi kamu pernah nggak ada satu titik tuh benar-benar berjumpa dengan Yesus tanda petik gitu. Jadi dia mengalami sendiri Yesus itu gimana gitu. Saya suka tekenin ke dia, maksudnya udah ngerti belum, pernah nggak gitu. Jadi ntar kamu jalannya bukan hanya kata papa mama, tapi benar-benar berdasarkan pengalaman dia sendiri gitu. Jadi setiap orang yang udah berjumpa dengan Yesus pasti punya ketetapan hati. Itu benar sih ya, berjumpa dengan Yesus. Tapi kita juga harus jelaskan dengan detil, berjumpa dengan Yesus tuh bukan ujuk-ujuk dalam pengertian Tuhan datang dalam mimpi gitu kan. Nah karena itu yang dipahami orang banyak gitu kan. Oh saya nggak pernah ketemu Yesus. Lah gue juga seumur hidup nggak pernah ketemu Yesus. Yesus nggak pernah gue lihat mukanya datang di depan mata gue gitu loh. Nggak pernah seumur hidup saya. Cuman dalam peristiwa mungkin ya, dalam pergumulan mungkin kita ketemu jalan keluar ketika kita berserah sama Tuhan, terus akhirnya kita ketemu jalan keluar dan kita akhirnya survive dari problem yang berat itu. Nah itu mungkin juga bisa disebut dengan perjumpaan. Jadi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan tuh harus, tapi bentuknya seperti apa itu nggak boleh dibuat seperti baku gitu ya. Karena setiap kita beda-beda. Kalau Pak Prana mungkin karena misalnya dari keluarga yang agak-agak sering bertapa gitu ya, sering semedi ketemu sama opung-opung apa nenek moyangnya. Nah mungkin berjumpa dengan Tuhan itu Tuhan akan memakai itu gitu loh. Sebab kalau Pak Prana nggak pernah ngelihat Yesus secara wujud begitu, dia kayaknya nggak bener nih orang gue bisa ketemu opung-opung gue kok sama Yesus nggak. Mungkin Yesus bisa pakai seperti itu. Tapi kalau orang yang berlogika, saya yakin orang di luar sana, di barat sana yang pakai logika, jarang itu mengalami mimpi ketemu Yesus. Karena mereka mimpi aja kadang-kadang nggak percaya gitu ya. Dan logika mereka sangat bermain. Jadi mungkin mereka dijumpai Tuhan lewat apa ya? Lewat kehidupan sehari-hari, lewat ayat Alkitab yang mereka baca, diterangi Roh Kudus dan lain sebagainya. Jadi setiap kita kan beda-beda. Jadi harus memang mengalami Tuhan wajib gitu ya. Tapi bentuknya seperti apa ya? Carilah gitu lah ya, dan temuilah gitu loh bagaimana Tuhan menjumpai kita. Gitu ya. Terus kalau ngomongin Bahtera lagi, back to Bahtera lagi. Bahtera itu kalau tadi kan percaya
terus usaha, terus berketetapan hati baru kita selamat. Yang poin keempat yang kalau saya dapatkan dari Bahtera ini, Bahtera itu ya kita bisa selamat di dalam Bahtera itu, Nuh itu karena memasrahkan diri kepada Tuhan. Memasrahkan diri itu dalam konteks Bahteranya Nuh ini nggak mudah loh, karena situasi dunia lu bayangin aja dari orang teriak, tolong, Nuh, ini mertuamu, ini papamu, terus tiba-tiba makin menjauh. Nggak ada suara sama sekali, hanya tinggal hujan. Itu kan tragis banget itu. Ya, tapi dia tetap memasrahkan diri dari peristiwa itu, terus terombang-ambing di mana dia nggak tahu, belum ada kompas, belum ada satelit kayak sekarang kita. Kalau Bapak kita misalnya ke kapal gitu, andai kata ya kita ada di kapal, kita tinggal tanya kapten, ini di mana nih posisi kita? Ada satelit dari atas, kita tahu posisi di sini. Ya cari pulau terdekat, itu situasi yang kemana. Zaman dulu kan lu pasrah aja gitu kan. Mendarat ke kapan nggak tahu. Terus juga ya di dalam itu penuh problematika. Saya yakin ada problematika. Saya yakin ribut-ribut sama suami istri, anak-anak itu pasti ada di dalam Bahtera itu, nggak mungkin nggak ada. Karena anak-anak ya kalau taruhlah Sam, Ham, dan Yafet umurnya 20-an begitu, lagi jiwa mudanya mungkin ya 30-an jiwa mudanya gitu ya. Nah, mungkin tidak 20-30 ya. Karena Nuh aja umurnya 600 udah. Mungkin udah usia Sam Hamad udah 200, tapi seusia 20-30 tahun tuh lagi bergejolaknya, lagi nggak mau dikekang. Udahlah Pak, keluar aja, buka gitu palkanya atau pintunya, kita mau lihat dulu. Tapi Nuh bilang, Tuhan belum suruh ya. Itu pasti ribut, apa begini-gini. Masa gue temenan sama monyet aja gitu ya. Tapi mereka bisa pasrah. Iya, bisa pasrah gitu ya, dengan akhirnya pasrah ya, sampai berhenti, kayaknya nggak goyang-goyang lagi nih, udah begini nih, terus baru dibuka ya. Ketika belum kembali nggak bawa apa-apa ya, berarti belum ada tumbuh-tumbuhan. Ketika ada merpati ya, merpati bawa pucuk zaitun atau daun zaitun, wah berarti ada tumbuhan yang hidup, dan zaitunnya memang pohon yang paling kuat gitu ya. Jadi mungkin terendam air kayak apapun, pas air surut, zaitun itu akarnya masih kuat sehingga masih ada hijau gitu ya. Dan di bawah merpati baru Nuh keluar. Nah ini memasrahkan diri sama Tuhan dalam situasi kondisi yang nggak enak, yang nggak menentu. Ya kayak kita sekarang ini di dalam situasi seperti ini, Omikron lagi naik lagi. Iya nggak sih? Iya betul. Wisma Atlet mulai penuh lagi. Rumah sakit saya dengar-dengar juga mulai penuh juga ya. Meskipun ada berita baiknya, katanya Omikron tidak menakutkan karena kata Pak Luhut kemarin belum ada ya 1 jiwa yang hilang. Tapi tetap aja kan 3.000 orang setiap hari, 2.000 orang tiap hari kan mengerikan gitu ya. Nah ini memasrahkan diri itu ya berat ya. Kalau Pak Prana, Bu Silvi ada pengalaman nggak memasrahkan hidup sama Tuhan? Memasrahkan hidup sama Tuhan itu kalau pada saat kondisi Nuh, kita kepada kondisi Nuh itu memang berat Pak. Dan juga apabila kita paralelkan dengan kita hidup sekarang ini ya berat juga. Karena seperti keluarga kami aja ini, sebelum masa-masa pandemi ini COVID-19, sekitar tahun 2019 deh, keluarga kami itu udah memiliki rencana untuk tahun 2020 untuk mau apa, mau bangun apa, mau ngapain gitu. Itu sudah punya rencana, tapi karena situasi begini, terus kemudian ternyata kondisi keuangan jadi berubah, itu sangat mempengaruhi juga keimanan, perjalanan kehidupan. Jadi untuk pasrah itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Kalau pasrah tidak ada sesuatu yang terjadi sih nggak apa-apa, kita lihat semuanya berjalan aman ya pasrah nggak apa-apa karena kan tercukupi. Tapi di sini pasrah pada saat situasi kondisi tidak mengenakan itu berat banget gitu. Apalagi kita nggak tahu nih kapan selesainya nih masalah ini. Mau bikin sesuatu rencana pun nggak bisa. Terus kemudian ya keadaan keuangan juga semakin menurun. Ya itu juga bikin makin sulit jadinya gitu Pak. Ya paling ya kembali tadi kayak Pak saya bilang, ya sudahlah pasrah. Kita tahu ya pada saat belajar dari Nuh ini, Nuh memasrahkan diri walaupun dia tidak tahu kapan akan keluar dari Bahtera, ya dia pasrah. Ya, demikian juga dengan kami, udah pasrah aja lah. Pasti ada waktunya Tuhan, nggak lebih, nggak kurang, pasti tepat selesainya bagi keluarga kita. Gitu Pak Se. Iya. Susah lah kalau pasrah. Ada orang kalau gampang, pokok pasrahkan diri itu kayak gampang banget dikerjain, susah lah. Apalagi realitanya, faktanya berat gitu ya. Kalau Bu Silvi? Kalau aku lihatnya pasrah sama beristri bersuami jadi pase. Pasrah itu di saat keinginan kita, bukan keinginan kita yang terjadi gitu.
Tapi ya itu yang harus kita tetap jalani gitu. Itu harus pasrah gitu. Pasrahnya bukan menyerah gitu ya, tapi benar-benar ya udah Tuhan, biar Tuhan, kehendak Tuhan aja yang jadi gitu. Jadi benar-benar ngandalin ya seperti yang tadi Pak saya bilang. Pertama tadi taat, percaya itu memang harus. Kedua, usaha tetap dikerjain. Keteguhan hati itu jangan sampai goyah. Nah, itu baru kita bisa pasrah. Kalau misalnya tiga-tiga yang tadi itu kita nggak kerjain, Pasrah untuk susah. pasrahnya itu pasti goyang langsung. Iya. Ya jadi memang kalau ya bagi saya pasrah itu ya semua orang mungkin bisa pasrah, tapi pasrah yang dalam kebenaran ya harus dilandasi dengan pemahaman iman yang benar dong. Ya kita pasrah udah terserah deh, terserah Tuhan. Tetapi tidak punya hubungan intim dengan Tuhan itu mah celaka gitu, bunuh diri gitu kan ya. Tapi ketika Tuhan emang yang suruh, kayak Nuh kan Tuhan yang suruh gitu ya. Dengan kondisi berat kayak apapun Nuh sadar pasti ini gue seperti ini ada dalam bahtera yang akhirnya mungkin pertamanya luas, akhirnya semakin sempit, sumpek gitu ya. Ini karena Tuhan yang suruh, ya sudahlah. Ya faktanya orang-orang di luar juga yang nggak mau dengar saya suruh masuk ke bahtera ini, ya udah nggak ada, ya udahlah. Kalaupun nggak ada juga ya kita udah ditambahin usia setahun mungkin dibandingnya mati semuanya itu. Dan kalaupun bisa selamat ya udahlah terserah Tuhan. Tapi tetap dilandasi iman yang benar gitu loh. Pemahaman yang benar dan iman yang benar, pemahaman yang benar ini kan ya sangat subjektif. Dalam artian gini, kata Pak Prana itu benar, bagi saya belum tentu benar gitu ya. Karena kalau kita ngomongin Alkitab kan kita bisa menafsirkan Alkitab sendiri-sendiri gitu ya. Jadi memang ini kalau bagi saya meskipun subjektif, tapi dari hati itu kita tahu bahwa kita sudah beriman kepada Tuhan yang benar. Dan yang terjadi atas hidup kita ini ya memang bukan salah kita, itu pertama. Kita sudah introspeksi diri ya. Bukan karena kebodohan kita, bukan karena blunder kita. Ya pokoknya nggak ada unsur salah kita lah gitu. Berarti kalau Tuhan izinkan seperti ini, dalam situasi seperti ini, ekonomi berat, ya mungkin sakit gitu, kita sudah bertobat semuanya, tapi Tuhan masih izinkan, ya udah pasrah aja. Sebab kalau dikasih umur 1 hari, ya berarti Tuhan masih punya rencana buat kita yang belum kita kelarin kan gitu. Kalau sudah kelar ya meskipun sehat juga sore nanti kita mati Pak. Oke. Siap. Penutupnya itu. Jadi intinya kita harus harus punya kepasrahan diri kepada Tuhan tapi didasari dengan iman yang benar. Ya terakhir ada nggak tambahan atau masukan atau dalam ketika kita mendalami tadi Pak Prana dan Bu Silvi dapat kerikmah, dapat hikmat, dapat rema lah gitu dari cerita ini. Ya yang bagi saya sih dari kisah ini yang kita ngobrolin itu tadi Pak, ya buat saya selain dari 4 itu yang paling poin strong itu yang pertama mengenai ketaatan dan memasrahkan diri Pak. Itu 2 poin yang bagi saya merupakan hal yang sangat utama pada saat kita menjalani hari-hari ke depan ini pada saat seperti ini. Gitu aja Pak. Ya, kalau Silvi? Kalau saya dalam situasi apapun, keadaannya gimana pun, ya namanya taat sama Tuhan, taat. Tanpa ada embel-embelnya gitu. Pokoknya benar-benar taat walaupun sambil nangis, sambil kita kayaknya berat banget gitu ya, itu harus taat sama menyerahkan diri sama Tuhan, ya itu pasti gitu. Iya, jadi kita udah belajar, udah ngobrol-ngobrol soal bahtera Nuh, ya. Bahtera itu juga bagi saya analogi dari Kristus kan. Ya, kalau Nuh dulu selamat karena bahtera, ya sekarang ini kita dalam iman Kristen kita, bahtera kita ya bukan gereja kita, tapi Yesus kita gitu ya. Jadi kalau kita mau selamat, seperti Nuh harus masuk ke dalam bahtera, kita harus masuk ke dalam Tuhan. Tinggallah dalam aku dalam kamu, maka kamu akan hidup, kata Tuhan Yesus begitu. Ya, Nuh selamat karena memasrahkan diri dalam bahtera itu, ya kita juga kalau mau selamat harus memasrahkan diri pada bahtera itu, percaya kepada bahtera itu, juga berusaha untuk ya membuat, kalau Nuh pasti berusaha untuk di dalam bahtera itu ya terbatas, tapi gue bikin diri gue nyaman lah di sini. Nah, dalam iman kita kepada Tuhan juga kita harus berusaha dengan perbuatan-perbuatan sehingga ya meskipun kita masih hidup di dunia, kita masih bisa lah gitu ya. Ya kan kalau orang taat sama Tuhan kan atau percaya sama Tuhan bukan berarti nggak boleh menikmati dunia dong.
Ya, cuma kita menikmati dunia ya bukan seperti orang dunia yang yang ya agak-agak kelebihan begitu ya. Kita ya menikmati dunia, makan ketoprak is okay, tapi ketika enak kan nggak besok harus ketoprak lagi gitu ya. Pergi tamasya oke, tapi kan ya nggak harus tamasya. Beli tas kalau ada berkatnya oke, tapi kan nggak ketika ada tas baru, merek baru harus beli lagi ya. Jadi kita belajar ya tetap menikmati dunia karena kita masih orang dunia, tapi ya tadi memasrahkan diri penuh kepada Tuhan supaya jadi orang yang menyenangkan Tuhan. Kalau nggak ada tambahan lagi mungkin kita udahin aja. Oke, Pak. Ya, sampai ketemu lagi. Saya Pase Bersama dengan saya Prana. Saya Silvi. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ketemu di minggu depan dalam Sunday Bible Talk. Semoga omongan kita ini jadi berkat dan terus ngomongin Alkitab supaya kita semakin mengenal Tuhan kita dengan dalam. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.